Ayo. Rekan-rekan media sekalian, baru saja kita melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menkom Info, Kepala BSSN, kemudian dihadiri oleh Kabaras-Krim Polri, dan dihadiri juga oleh Deputi Komunikasi dan Informasi BIN, Kabais, Kapuspen, masuk Asintel Panglima TNI hadir dengan pokok bahasan adalah menjaga komunikasi dan informasi pasca pemilu 2024. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan seminggu yang lalu bahwa saat ini situasinya adalah kondusif dan aman. Oleh sebab itu, kita akan terus menjaga situasi kondusif dan aman ini sampai dengan berakhirnya pentahapan pemilu 2024. Kami tadi membahas terkait dengan isu-isu yang mengemuka, khususnya adalah perbincangan di ruang publik tentang pemilu dan pasca pemungutan suara. Saya menerima laporan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini adalah langkah-langkah antisipasi dan langkah-langkah yang telah diambil. Dan langkah-langkah itu sudah dilakukan untuk apa? Agar informasi yang beredar di media massa maupun di media sosial tidak mengganggu kondisi dan kondusivitas yang ada saat ini. Dan pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada rekan-rekan media juga dapat ikut menyampaikan narasi-narasi yang baik dan menyejukkan tentunya. Di samping itu juga mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menangkal informasi palsu atau hoax demi menjaga kondusivitas yang saat ini terus kita jaga. Rekan-rekan media sekalian, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Menkom Info untuk menyampaikan terkait dengan informasi maupun gangguan-gangguan disinformasi atau konten-konten negatif atau hoax. Kami persilakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Menko Polhukam. Rekan-rekan media sekalian, bahwa rapat hari ini sudah membahas antisipasi dan langkah-langkah di ranah komunikasi khususnya di ruang digital kita, dan memang menurut data-data suasana lebih baik dibanding pemilu 2019, sangat lebih baik. Dan hoax yang sudah kita take down hampir 1923 hoax yang sudah kita take down. Dan juga yang agak vital ini adalah bahwa hampir 92% kebisingan ruang digital kita ini ternyata diisi para buzzer. Karena itulah terakhir saya ingin menyampaikan di bulan baik dan sebentar lagi kita akan menggarakan Idul Fitri. Makanya temanya adalah kita juga bersama kementerian dan lembaga lainnya yang terkait untuk juga mari kita sama-sama suarakan mudik ceria penuh makna. Terima kasih. Izin Pak, saya Walda dari Antara mau nanya terkait datanya Pak Budi tadi, ada 1923 hoax. Itu mungkin boleh dijelaskan Pak, mayoritas itu dari platform apa, media sosial apa, dan bentuknya seperti apa. Dan tadi Bapak bilang 92% kebisingan berasal dari buzzer. Ini narasi buzzernya yang seperti apa Pak? Yang mungkin dinilai provokatif. Dan untuk Pak Menko. Ini. Terima kasih Mas dari Antara. Ya. Belum selesai Pak, mau izin. Satu lagi. Lagi. Iya. Buat Pak Menko, kemarin kan hasil KPU kan
menargetkan tanggal 18 itu rekapitulasi Pak ya. Namun mundur sampai sekarang proses rekapitulasi belum selesai. Nah mungkin kendala dengan sudah berkomunikasi dengan pihak KPU, kira-kira kendalanya itu apa yang dialami hingga pada akhirnya mundur dari target KPU, dan mungkin Menko ada target tersendiri Pak kalau memang di luar dari tanggal 20. Terima kasih. Saya ulangi satu pertanyaan ya, satu orang ya. Makanya udah mewakili banyak orang. Ini landscape isu hoax terkait pemilu dari 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024. Itu kan tahapan pemilu sudah mulai kan? 17 Juli. Itu ada 274 isu hoax. Sementara jumlah sebaran hoax itu mencapai jumlahnya adalah 3.235 hoax. Di mana 1.970 hoax kita take down. Nah pertanyaannya sisanya kemana? Itu kita stempelin hoax. Itu hoax yang nggak perlu di take down, cukup di stempel aja. Karena isunya judulnya isunya nggak masuk akal. Pak Hadi mau nyapres, kan enggak, ini hoax dong. Mana di stempelin hoax aja, nggak usah di take down, gitu kan? Seperti itu. Supaya paham, ini ada selisih, ada isu hoax 3.235. Sementara kenapa yang kita take down cuman 1971, karena yang sisa itu 1000 sekian itu nggak masuk akal, jadi nggak usah di take down lah, stempelin hoax saja, seperti itu. Saya pikir itu pertanyaan ya. Nah soal ruang media kita banyak di platform ini, platformnya merata, semuanya, termasuk dari mulai Google, Meta sampai TikTok. Rinciannya ada nanti saya kasih rilisnya di tim Kominfo, kasih rilisnya sebaran isu hoax. Karena TikTok sendiri sudah lapor ke kami, selama pemilu ini dia sudah men-take-down 10,8 juta konten. Bayangin. Dia secara mandiri tanpa kita minta, kebijakan komunitas mereka di platform sudah melakukan scrolling dan men-take-down sendiri tanpa kita minta. Seperti itu. Google juga hampir 2 juta lebih yang sudah di take down secara mandiri ya, bukan kita. Dia men-take down, termasuk Meta juga, Instagram dan Facebook. Saya pikir itu. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua masih sesuai rencana, sesuai dengan undang-undang. 35 hari setelah pemilu kita umumkan. Jadi jatuh tanggal 20 Maret. Sekarang tanggal 19 berarti besok. Ya, jadi sesuai dengan rencana. Saya lihat rekan-rekan media ini kok nggak ada senyumnya. Jangan tegang-tegang. Ya, ini kan pesta demokrasi. Ya, situasi juga kondusif, aman. Rekan-rekan media juga harus senyum dan terus mengajak membuat narasi-narasi yang tenang dan menyejukkan. Ini penting buat kita semua. Ya. Ya. Pertanyaan lagi ya. Pak RRI Pak ID. Pak, ini mengenai pemilu kan, kalau dari pantauan Pak Hadi dan jajaran dari pekan lalu sudah mengatakan pasca pemungutan suara dalam kondisi kondusif Indonesia. Nah ini bagaimana dengan kondisi elit politiknya Pak? Kan karena juga yang bersaing di bursa pilpres khususnya kan juga elit politik yang berada di sebagian pemerintahan. Bagaimana komunikasinya untuk mereka melakukan konsolidasi dengan melancarkan kedamaian yang pengen kita inginkan di negara ini Pak? Itu bagaimana? Apakah sudah ada komunikasinya Pak? Dan apa juga didukung sama Menkominfo untuk para elit politiknya? Karena kan juga teman-teman Bapak tuh. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Secara umum sudah saya sampaikan minggu kemarin adalah relatif kondusif dan aman. Ya. Dan kita melihat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang penuh dengan keramah tamahan, penuh dengan toleransi. Saya yakin setelah pemilu semuanya selesai. Semuanya akan selesai, akan kembali lagi. Biasa pesta demokrasi, hangat-hangat itu ada. Hangat, kalau nggak hangat bukan demokrasi. Ya. Kalau nggak hangat itu
pesta pernikahan. Ini pesta demokrasi, jadi itu biasa. Bentar lagi juga akan kondusif. Ya. Iya pasti sudah saling, beliau sudah saling komunikasi. Insya Allah aman. Ya. Sebelumnya izin Pak, Gita Irawan Pak dari tribunnews.com Pak, terkait Sirekap Pak. Ini kan kemarin di sidang KIP Komisi Informasi Pusat itu kan terbuka bahwa ada kerjasama antara KPU dengan perusahaan teknologi swasta di luar negeri. Nah itu kan juga ada di satu sisi juga ada isu-isu gitu Pak yang menuding atau mencurigai gitu Pak terkait dengan independensi dari data atau keamanan dari data kita sendiri di dalam Sirekap atau dari data KPU sendiri gitu Pak. Nah kalau dari pemerintah itu sendiri Pak, sejauh itu tuh juga ikut melakukan pengamanan atau tidak sih Pak terkait dengan data-data yang di KPU atau server KPU sendiri gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, untuk Sirekap sendiri saat ini juga masih berjalan. Ya. Hanya grafik batang yang memang ada gangguan dan terus dilakukan perbaikan. Dan untuk pencatatan suara juga kita masih melihat bahwa Sirekap masih berjalan. Ya. Kemudian untuk pengamanan kita terus melakukan pengamanan. Ya, ada kepala BSNN juga terus melakukan pengamanan, pemantauan juga dari BIN juga kita pantau. Semuanya sesuai dengan ini, dengan rencana dan semuanya masih berjalan dengan baik. Iya, tujuannya adalah aman. Tadi sudah kita bahas di dalam juga, masukan dari BIN, masukan dari BSSN, kemudian dari Bareskrim, dari Kominfo, semua menyampaikan aman. Ya. Terakhir Pak, boleh nggak Pak? Terakhir Pak, satu pertanyaan Pak. Satu pertanyaan Pak, saya Dian dari Harian Kompas Pak. Nah kalau gitu dong nanya sambil senyum tekan. Iya Pak, satu pertanyaan aja Pak. Ini kan masih ada 4 provinsi yang sedang direkap gitu, dan dari KPU sendiri kan menargetkan nanti selesai sebelum sahur kemudian diumumkan dan ditetapkan gitu Pak. Nah ini kan kalau waktunya itu sahur kan nggak semua masyarakat Indonesia itu sahur ya Pak ya. Kalau dari pemerintah ada masukan nggak sih Pak ke KPU lebih tepatnya diumumkan langsung atau menunggu besok gitu supaya semua masyarakat Indonesia bisa menyaksikan gitu. Terima kasih Pak. KPU terus berupaya untuk tepat waktu tanggal 20 ya, tentunya upaya-upaya untuk menghadapi kendala-kendala itu KPU sudah memiliki cara. Kita doakan saja semuanya lancar, tanggal 20 tepat waktu diumumkan hasil pemungutan suara pemilu 2024. Demikian, terima kasih.